Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Kita tahu bahwa saat ini dunia sedang mengalami COVID-19. Tapi kita bersyukur karena malam hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa secara online. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sepenuh hati kita mau katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama di sini. Tuhan, kami menyerahkan setiap hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terlebih Tuhan, izinkan kami saat ini bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan, menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Ya Yesus, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat hari ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh pendeta Selamat Waluya. Tuhan, buka setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang akan kami terima boleh menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Seperti seorang penabur yang menabur di tanah yang subur Tuhan, begitu juga firman Tuhan biarlah tertanam dalam setiap hati kami,
sehingga boleh kami mengerti dan boleh menjadikan rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persekutuan doa malam hari ini semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Semua mari kita bersuka cita, mari kita memuji Tuhan bersorak-sorai dan kita memujikan, Kaulah kuatku. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan kita akan memuji Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Isi
Selamat kembali. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum saya membacakan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala di dalam doa. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tidak sedetik pun iman kami meragukan akan kasih setiamu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersatu hati. Setelah kami memuji dan menyembah Engkau, kami bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Namun sebelumnya kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa, sehingga kami diberkati dengan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan dan kami renungkan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya ya Bapa. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya ambilkan dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan tentang keadaan orang lumpuh ini. Bertahun-tahun orang lumpuh ini mengalami penderitaan. Tidak bisa melakukan semua aktivitasnya dengan baik. Dia sangat bergantung dengan orang lain. Kita tidak tahu sudah dibawa kemana orang lumpuh ini untuk mencari kesembuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Orang lumpuh ini sangat merindukan kesembuhan.
sangat merindukan adanya kekuatan dalam dirinya. Dia orang yang tidak mempunyai daya apa-apa pada waktu itu. Seandainya kita menjadi orang lumpuh ini, betapa sedihnya kita. Betapa menderitanya kita. Orang yang biasa dengan bebas ke sana kemari melakukan aktivitas kita, lalu mengalami kelumpuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang lumpuh ini sekalipun tidak berdaya, namun pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Proses untuk mengalami pertolongan Tuhan ini tidak mudah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di sini rupanya ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa orang lumpuh ini tepat di depan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di situ ada 4 orang yang membawa orang ini. Ayat 3 dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Pada waktu itu banyak orang ingin mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan. Karena banyaknya orang dan dikatakan di situ Tuhan berada di dalam rumah. Sehingga bukan sesuatu yang mudah untuk membawa orang lumpuh ini di depan Tuhan Yesus. Sudah dirinya sendiri tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus. Namun orang-orang ini pun dipakai Tuhan untuk membawanya, tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa bersyukurnya orang ini ketika ada 4 orang yang peduli kepadanya dan membawa dia di depan Tuhan Yesus. Sebagai orang yang penuh dengan keterbatasan, sebagai orang yang menderita, sebagai orang yang memerlukan pertolongan, saya yakin orang ini sangat bersyukur dengan adanya 4 saudara yang menggotong dia tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita tidak tahu keadaan orang lain mungkin. Apakah mungkin ada orang yang lumpuh? Lumpuh bukan berarti berbicara sakit lumpuh, namun lumpuh oleh karena keterbatasannya. Untuk bisa sampai kepada Tuhan Yesus, ini diperlukan orang-orang yang peduli untuk membawanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seandainya tidak ada orang yang membawa orang lumpuh ini di depan Tuhan Yesus, belum tentu orang lumpuh ini mendapatkan kesembuhan pada waktu itu. Namun di sini ada orang-orang yang mau menolong orang lumpuh ini, menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, sehingga orang lumpuh ini mendapatkan kesembuhan. Saudaraku, ini pelajaran yang indah bagi kita. Ketika kita melihat ada saudara kita tidak berdaya, membutuhkan pertolongan, betapa indahnya seandainya kita bisa menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong saudara kita. Saudaraku, seandainya kita dipakai Tuhan untuk menolong saudara kita, betapa dimuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah disatukan di dalam roh yang sama. Namun untuk menjadi alat kepanjangan Tuhan tidak mudah. Ini memerlukan pengorbanan. Ini memerlukan ketekunan, kesetiaan, dan kerjasama yang indah di sini. Kalau kita perhatikan di sini 4 orang ini membawa orang lumpuh. Mereka bersama-sama mengangkat tilam itu dan mereka menghadapkan orang lumpuh ini depan Tuhan Yesus. Dan ketika sudah sampai di rumah itu, ternyata di situ sudah banyak orang berkerumun dan mereka tidak bisa masuk ke tempat itu.
Satu hal yang luar biasa apa yang mereka lakukan. Mereka bersama-sama, mereka bekerja sama, membuka atap itu, lalu tempat tidur beserta orang lumpuh tadi diturunkan dari atas atap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ini hanya membawa tempat tidur dibawa naik ke atas, mungkin ini mudah. Namun tempat tidur ini ada orang lumpuh tidur di atasnya. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini tidak bisa diangkat sendiri. Maka mereka bersama-sama mengerjakannya itu. Dan ketika mereka melakukan itu, ini sebagai dampak dari pintu yang tertutup oleh orang banyak tadi. Mereka terpaksa harus naik ke atas. Keempat orang ini tidak hanya mempunyai hati untuk berkorban. Tidak hanya mau bekerja sama. Namun keempat orang ini juga orang-orang yang pantang menyerah. Orang yang tidak putus asa sekalipun pintu sudah tertutup oleh banyaknya orang. 4 orang ini berusaha membawa orang lumpuh ini tepat di depan Tuhan. Sungguh luar biasa. Saat ini sedikit orang mau berkorban. Sedikit orang mau berjuang untuk orang lain. Keempat orang ini berjuang untuk orang lumpuh tadi. Mereka rindu orang lumpuh ini sembuh. Ini satu hal yang luar biasa, pelajaran yang indah bagi kita. Mari kita perhatikan selanjutnya. Setelah atap dibuka, apa yang dilakukan? Ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu tepat dibawa di depan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus dengan mudahnya mendekati orang ini dan berkata, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Mari kita renungkan ini. Dari rumah 4 orang ini membawa orang lumpuh dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Dengan satu tujuan, supaya orang lumpuh ini disembuhkan. Tetapi ketika sudah sampai di depan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dosamu sudah diampuni. Orang ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau protes mungkin bisa. Yang dibutuhkan itu kesembuhan. Bukan pengampunan dosa, mungkin bisa begitu. Namun tidak ada reaksi apa-apa di situ. Mereka diam saja. Mereka meyakini apa yang dikatakan Tuhan, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Sebelum orang lumpuh ini disembuhkan, terlebih dahulu Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena di sini Tuhan mau orang lumpuh ini tidak sekedar disembuhkan fisiknya, namun juga dia disembuhkan dari dosanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni? Saya meyakini Tuhan tahu apa penyebab orang lumpuh ini bisa mengalami sakit lumpuh. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 107 ayat yang 17 di sana dikatakan ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni, kemungkinan besar Tuhan sudah tahu bahwa orang lumpuh
lumpuh ini sakit oleh karena apa? Oleh karena kelakuannya yang berdosa. Maka Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni. Dosanya dulu diselesaikan, dosanya dulu dibereskan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal 59 dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kemungkinan besar orang lumpuh ini juga sudah berulang kali berbulan-bulan bertahun-tahun berdoa minta supaya penyakit lumpuhnya itu disembuhkan. Namun tidak kunjung sembuh sampai Tuhan datang pada waktu itu. Ketika Tuhan melihat itu maka Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena kemungkinan besar di situ yang menjadi penghalang seruannya, doanya tidak didengar oleh Allah dan dia tidak disembuhkan, kemungkinan besar dosanya. Maka Tuhan katakan terlebih dahulu, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan mengatakan seperti itu, dan firman ini diterima dengan sungguh-sungguh dalam hati si lumpuh ini, sekalipun ada orang-orang Farisi ahli Taurat yang tidak senang pada waktu itu, namun ternyata setelah Tuhan mengatakan dosamu diampuni dan itu diyakini, orang lumpuh ini mengalami pertolongan Tuhan. Ayat 10 dikatakan, Markus 2 ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Setelah Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni, dia berkata lagi kepada orang lumpuh ini, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saya yakin orang lumpuh ini meyakini bahwa ketika Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni, dia percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Dan orang lumpuh ini juga meyakini ketika Tuhan mengatakan bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu, dia meyakininya. Setelah dia meyakininya, dia melakukan firman Tuhan itu. Maka dia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang lumpuh ini mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Mengapa? Karena ada orang-orang yang peduli. Ada orang-orang yang menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kerjasama yang indah dan pantang menyerah. Namun orang lumpuh ini mengalami kesembuhan juga oleh karena dia juga meyakini akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan. Dan dia meyakini dosanya diampuni. Maka dia mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Dan setelah Tuhan sembuhkan, yang dilakukan adalah memuliakan nama Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang indah bagi kita. Ketika kita sedang mengalami pergumulan, kita perlu kerjasama dengan anggota keluarga kita, kerjasama dengan sahabat kita. Dan kalau kita dipakai Tuhan menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, marilah kita melakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, penuh pengorbanan demi saudara kita. Dan seandainya kita menjadi orang yang menderita, mari kita seperti orang lumpuh ini meyakini bahwa Tuhan mau dan bisa mengampuni dosaku. Kita yakin bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita memegang firman Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan kita lakukan. Orang yang memegang firman Tuhan.
orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang mentaati firman Tuhan, dia akan mengalami pertolongan Tuhan seperti orang lumpuh ini. Biarlah melalui renungan ini mengingatkan kita semua. Mari, di saat situasi dan kondisi kita seperti orang lumpuh ini, kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari, dengan penuh iman kita datang kepada Tuhan. Dengan penuh iman kita yakini Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan penuh iman kita lakukan firman Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang akan dipakai Tuhan untuk menolong saudara kita, mari kita seperti 4 orang yang dipakai Tuhan ini. Dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan pengorbanan, kita lakukan yang terbaik untuk saudara kita. Biarlah renungan ini memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Biarlah kita semua menjadi alat Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Dengan penuh ketulusan kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan. Ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Dipenuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita naikkan doa kita. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menjadi rumah doa-Mu Bapa. Sebab itu pada malam hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Terlebih dahulu ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami. Supaya ketika kami menaikkan doa-doa kami Tuhan, tidak ada penghalang di dalam doa kami. Sehingga doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Doa kami dikabulkan oleh Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, tahirkanlah kami dengan kasih sayang-Mu.
Layakkanlah kami untuk menaikkan doa kami malam hari ini ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapa kami berdoa dan menyerahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian di dalam pelayanan gereja ini. Mari Bapa, Engkau urapi, Engkau pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang ikut melayani. Baik hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Baik hamba-hamba-Mu yang duduk di dalam kemajelisan, kepengurusan kelompok, kepengurusan komisi. Baik wanita, pria, sekolah minggu, lansia, praloyo, multimedia, diakonia dan semuanya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pekerja di tempat ini baik koster maupun teknisi. Dan semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan kiranya Engkau pakai, Engkau berkati anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh dengan sukacita, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan hati dan kerjasama yang indah. Kami boleh melayani Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah pelayanan kami ya Bapa. Tambahkan Tuhan karunia talenta kepada kami masing-masing. Sehingga melalui talenta yang dari Tuhan ini kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pelayanan kami. Tuhan kami juga berdoa ya Allah, untuk program-program yang telah direncanakan di tempat ini. Baik oleh para majelis pengurus komisi, demikian juga ya Tuhan secara khusus. Kami berdoa Tuhan untuk program pembangunan tempat ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Semua saudara kami yang turut ambil bagian Tuhan pakai. Tuhan urapi. Berikan roh hikmat kebijaksanaan, berikan kemampuan, kekuatan ekstra kepada mereka. Sehingga mereka bisa menjadi alat Tuhan untuk mengerjakan tugas pelayanannya dengan baik. Mari Bapa, Engkau berkati hamba-hamba-Mu. Tuhan, hamba-hamba-Mu tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan kirimkan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, yang senantiasa boleh mendukung pelayanan pekerjaan hamba-hamba-Mu. Kami bersatu hati berdoa ya Allah untuk seluruh jemaat Tuhan. Dari anak-anak balita sampai para lansia, mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas kehidupan mereka. Engkau berkati satu persatu rumah tangga lepas rumah tangga. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan fisik, pergumulan pendidikan anak-anak mereka. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan. Engkau turut bekerja di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Dan ketika umat-Mu mengalami pencobaan, mengalami kesulitan Tuhan, berikan jalan keluar dan kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka bisa melewati masa-masa sulit bersama-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, secara khusus malam hari ini kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan dalam ekonomi rumah tangga mereka, mengalami kesulitan persoalan di dalam pekerjaan mereka, bahkan ada beberapa yang melampaui PHK, juga ada beberapa saudara anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau berkati umat-Mu Bapa, sediakan pekerjaan yang lebih baik kepada mereka. Berkati ekonomi rumah tangga mereka. Dan saudara-saudara kami yang sudah bekerja, kiranya pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tolong jemaat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Seperti yang dialami oleh Pak Suprapto, Pak Subadi, Mbah Ginem, Bu Kasmiatun, Mbah Dasuki, Mbah Wagini, Mbah Tini, Pak Riyadi, Ibu Riani, dan saudara-saudara kami yang lainnya Bapa. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa tumpangkan atas mereka. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau jamah Tuhan. Seperti Engkau menyembuhkan orang lumpuh, kiranya Tuhan juga menyembuhkan setiap saudara kami.
sehingga mereka mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga anak-anak Tuhan yang masih sekolah. Di bangku pendidikan mereka Kau berikan hikmat, Kau berikan kepandaian. Mari Tuhan Kau berikan semangat tetap belajar sekalipun berada di rumah. Engkau berkati masa depan mereka ya Bapa. Kami mengucap syukur buat anak-anak-Mu yang saat ini telah mendapatkan sekolah yang baru. Mari Tuhan Engkau berkati. Engkau turut campur tangan dalam pendidikan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sampai saat ini belum mendapatkan pasangan hidup. Mari Tuhan Kau pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kehidupan jemaat di tempat ini, mari Kau berkati mereka Tuhan. Terlebih para lansia Tuhan, kami menyadari semakin tambah usia, fisik mereka semakin merosot. Engkau kuatkan iman mereka, Engkau berikan semangat Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, imannya senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Engkau cukupi semua yang menjadi kebutuhan mereka ya Bapa. Ketika mereka mengalami kesakitan oleh karena fisik mereka yang lemah, tolong Tuhan Kau berikan kekuatan-Mu, Kau berikan hikmat-Mu sehingga mereka bisa menerima kondisi fisiknya dengan penuh rasa syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menolong kami Bapa. Sekalipun kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan, Engkau akan tolong kami. Haleluya Yesus. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa Engkau akan selalu menolong kami. Engkau akan selalu melindungi kami Tuhan. Sebab itu malam hari ini ya Bapa, ketika di bangsa ini ada virus corona, sudah banyak korban Tuhan terpapar positif corona. Ya Tuhan, kami mohon Engkau proteksi semua jemaat Tuhan di tempat ini. Dimanapun mereka berada, di dalam aktivitas mereka setiap hari, baik ketika mereka keluar dari rumah, untuk belanja, untuk sekolah, untuk bekerja, dimanapun umat-Mu berada Tuhan, Engkau lindungi mereka Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya perlindungan-Mu Tuhan akan selalu dialami oleh semua umat Tuhan. Secara khusus malam hari ini kami berdoa ya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang bekerja di luar kota, Tuhan Kau berkati, Engkau lindungi. Untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di rumah sakit, Engkau berkati mereka Bapa, Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di pasar. Engkau melindungi, memberkati mereka. Sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan kembali pulang dengan membawa kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Mari Bapak Engkau proteksi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga tidak ada satupun ya Tuhan yang menjadi korban virus corona ini. Bapa, kuatkanlah iman seluruh jemaat-Mu. Supaya kami semuanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Bangsa Indonesia. Bangsa kami Tuhan. Penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Sebab itu kami akan berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu bangsa kami penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami rindu bangsa kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin pemerintahan kami di bangsa ini, yang dipimpin oleh Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajaran para menteri ya Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati, Engkau urapi, berikan hikmat kepada mereka. Sehingga segala sesuatu yang mereka putuskan, segala sesuatu yang mereka kerjakan, ini benar-benar untuk kepentingan bangsa Indonesia ini ya Bapak. Mari Tuhan Kau berkati mereka Bapak.
Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin daerah Bapa. Baik untuk para gubernur, para wali kota, para bupati Tuhan, para camat, lurah, RT, RW, semuanya Bapa. Engkau urapi mereka, berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para anggota MPR dan DPR ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang duduk di dalam jajaran TNI dan Polri. Terlebih Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang duduk di dalam gugus tugas dari pusat sampai dengan daerah-daerah yang saat ini dipercaya untuk menangani virus corona di bangsa kami. Mari Tuhan Engkau pakai, Engkau berkati mereka semua, Engkau lindungi mereka semua. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka Tuhan berkati Bapa, sehingga semua rakyat Indonesia, bangsa ini Tuhan bisa dibebaskan dari virus corona ini Tuhan. Dan bangsa kami menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera yang dari ilahi. Mari Tuhan Kau berkati bangsa kami Bapa. Perekonomian bangsa Tuhan berkati, sehingga perekonomian bangsa kami berjalan dengan baik. Semua rakyat Indonesia hidup di dalam kesejahteraan ya Bapa. Terlebih kami berdoa secara khusus untuk semua anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, yang mengabdikan dirinya sebagai tenaga pegawai negeri sipil. Tuhan Kau pakai mereka, jadikan mereka garam dan terang di lingkungan mereka bekerja, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan melalui pekerjaan anak-anak Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk penginjilan di bangsa kami. Mari Tuhan Kau pakai gereja-gereja-Mu, Engkau pakai hamba-hamba-Mu, Engkau pakai yayasan-yayasan Kristen, mass media cetak elektronik, Engkau Tuhan pakai mereka semua untuk menyebarluaskan Injil Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang bertobat, sehingga bangsa ini penuh kemuliaan nama Tuhan. Karena banyak orang yang senantiasa memuliakan nama-Mu di bangsa ini ya Bapa. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya bangsa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi Bapa. Kami menyerahkan juga malam yang penuh rahasia ini Tuhan. Kami bersama-sama akan beristirahat dari istilah kami. Kami akan tidur sejenak, kiranya Tuhan berkenan melindungi kami. Kirimkan malaikat-Mu dari surga untuk menjaga kami semua. Sehingga malam hari ini Tuhan kami boleh istirahat dengan tenang. Dan kiranya besok pagi Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan baru, dengan berkat baru, dengan semangat yang baru ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau berkati semua jemaat Tuhan di tempat ini. Malam yang penuh rahasia ini kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Perlindungan-Mu kami nantikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua doa ini. Dan kami akhiri persekutuan malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan berkati.